Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 4 hingga tanggal 11 September 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Ya, untuk energi dan pesan yang disampaikan juga bisa vice versa. Bila tidak cocok dengan kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu, atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, ya, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang bagi kamu yang memiliki pasangan ya. Oke, saya buka dulu semuanya ya. Ada the Fool, Ten of Wands, Five of Wands, Three of Wands, Two of Cups, Six of Wands, the World untuk the bottom of the deck. Kamu ada Page of Cups dan juga ada Five of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu yang mengalami krisis keuangan. Ya, ada juga ini ya, seperti konflik ya, beban ya, tanggung jawab, pekerjaan, project yang banyak sekali yang harus dikerjakan di minggu ini. Dan sepertinya ya, kamu gak bisa mengerjakan itu sendiri gitu. Kamu butuh nih seseorang untuk ngebantuin kamu gitu. Jangan ragu-ragu lah untuk meminta bantuan dari orang lain ya. Ya, saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu adalah seseorang yang masih baru di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan studi. Ya, ada beberapa di antara kamu yang memulai studi ya. Ada juga yang memulai suatu karir di suatu perusahaan instansi yang baru gitu ya. Nah, kalau kita memasuki dunia yang baru kan masih innocence gitu ya, masih belum tahu apa-apa. Ya, bagaimana tabiat karakter orang-orang di sana juga belum tahu. Cara kerja, sistem kerjanya juga belum tahu. Walaupun sudah diterangkan di interview ya, job desk-nya apa. Tetapi yang namanya praktek langsung ya, terjun di lingkungan pekerjaan ini butuh proses, butuh pemahaman, butuh belajar. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada nih yang dealing dengan tugas atau project di mana kamu ngerasa sepertinya kurang mampu ya, gak yakin kalau kamu itu bisa menyelesaikannya dengan baik sendiri gitu. Nah, untuk kamu yang mengerjakannya sendiri, ada baiknya di sini minta pertolongan orang-orang di sekitar kamu, minta bantuan gitu ya. Ya, minta solusi, saran, ya jangan ragu-ragu untuk bertanya ya, bagi kamu yang baru di lingkungan pekerjaan. Ya, ada juga Six of Wands di sini ya. Saya nggak lihat seberapa besar pun beban yang kamu pikul di sini ya. Ada nih orang-orang yang nge-support kamu, yang dukung kamu, sehingga posisi kamu itu bisa ke atas gitu. Ada beberapa di antara kamu adalah pemimpinnya, leadernya gitu. Kamu adalah atasan, pemilik usaha. Ya, seperti di dalam di kampus gitu ya. Kamu adalah ketua kelasnya gitu. Kamu memiliki pengaruh atau peran yang sangat penting di suatu organisasi atau teamwork gitu ya. Dan orang-orang di sekitar kamu ini nge-support kamu. Nah, minta bantuan dari mereka gitu ya. Ada di sini rasa excited, rasa penasaran, ada energi childhood yang senantiasa bertumbuh di dalam diri kamu, di mana seberapa besar pun beban yang aku pikul, selama aku memiliki rasa penasaran yang sangat besar, ada keinginanku untuk belajar, ada keinginan untuk mau tahu gitu. Ada rasa penasaran, mau tahu dia tuh. Seseorang yang pengen tahu terus kan dia pengen belajar gitu kan. Seberapa besar pun beban itu dia anggap itu sebagai tantangan. Nah, seperti itu tuh di sini saya ngerasa kamu. Ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu nih ya, di minggu ini komunikasi itu sangat penting sekali antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu ya. Ya, kamu yang atasan penting ini memberikan aba-aba atau komunikasi yang jelas gitu ya terhadap bawahan. Ya, kalau misalnya kamu memberikan perintah arahan itu supaya jelas mereka itu terima pesan keseluruhan dari kamu gitu. Jangan nanti pesan yang kamu sampaikan enggak
enggak terang menderang, ini ada miscommunication gitu ya. Nah, yang saya lihat di sini ada semacam miscommunication dan menimbulkan adanya konflik gitu. Sementara di sini ada project yang ditangani ini besar banget atau banyak gitu. Ini Ten of Wands, saya ngelihat ini adalah ibarat pekerjaan yang besar, yang berat ya. Dan komunikasi itu harus sinkron gitu ya. Jadi seorang atasan ya, kalau kamu seorang atasan harus benar-benar paham juga orang-orang di bawah kamu, seberapa kompeten mereka menerima informasi dari kamu, seberapa paham mereka mencerna komando atau arahan-arahan dari kamu. Itu sangat penting. Kamu juga harus memahami orang-orang sekitar kamu, seberapa matang ya, seberapa mampu mereka di dalam ngebantu kamu mengelola suatu usaha atau mengerjakan suatu project. Ada Three of Wands ya, ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu nih gitu hasilnya ya. Ya, saya ngelihat ini kamu mau sedang menunggu atau menantikan hasil dari project pekerjaan yang besar ini nih gitu, dari kerjasama ini. Apakah akan membuahkan hasil yang baik untuk kamu dan orang-orang sekitar kamu atau enggak? Ada beberapa di antara kamu, saya ngelihat di sini ya, kamu ada seorang pimpinan punya posisi tapi memiliki jiwa yang mau berkorban gitu ya. Kadang-kadang seorang pemimpin ya kan, karena merasa bawahannya kurang mampu, jadinya dia yang ngerjakan semuanya gitu. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu segitu, karena kamu adalah yang lebih paham banget di dalam menangani suatu project. Di sini kamu kerjakan semua gitu, jadi kurang melibatkan orang-orang yang sekitar. Atau ada juga beberapa di antara kamu di sini ada yang berhasil ya, punya penghasilan ya. Nah, ini semuanya kamu curahkan, kamu korbankan untuk kebahagiaan orang-orang di sekitar kamu. Nah, sebenarnya di sini balance ya. Kamu juga perlu memikirkan kesehatan pikiran, mental kamu, kebahagiaan jiwa kamu perlu juga. Jadi keberhasilan kamu ya, hasil kerja keras kamu perlu juga kamu nikmati untuk diri kamu. Ada the word di sini. Saya ngelihat ya, walaupun seberapa besar di sini beban yang kamu tangani, yang kamu pikul ya. Ya, selama ada di sini positivity yang kamu bangun, ada self control juga, kamu bisa memahami bawahan kamu seperti yang saya katakan tadi ya. Akan ada di sini keberhasilan nih. Kadang-kadang konflik ya kalau beda pendapat gitu di dalam forum diskusi gitu ya, diskusi di ruang kerja antar teamwork di dalam mengelola suatu project gitu. Itu hal yang wajar gitu ya, selama kamu berada konsisten pada posisi kamu gitu, tujuan kamu apa, fokusnya apa gitu. Jangan mau terjerumus pada orang-orang yang memiliki motif ini yang pada akhirnya pengen menjerumuskan kamu gitu. Karena ada beberapa di antara kamu nih dealing dengan orang-orang yang pengen menikam kamu dari belakang, pengen menjatuhkan kamu gitu ya. Harus senantiasa nih ibarat memiliki kemampuan untuk melihat siapa teman, siapa lawan. Ya, ini sepertinya hampir mirip-mirip ini di minggu lalu ya, lanjutan dari minggu lalu ini. Harus ada kemampuan di dalam melihat siapa lawan, siapa temen ya. Gak apa-apa, yang namanya konflik itu adalah pembelajaran untuk diri kita sendiri ya kan. Dari konflik kita belajar, dari perbedaan pendapat kita belajar untuk mencari kebenaran ya. Dari konflik juga kita belajar untuk memahami orang, menilai orang, mana yang sevibrasi sama kita, mana yang enggak. Dari konflik juga kita belajar untuk mengontrol diri kita sendiri. Dan juga mengingatkan kita, hey Pisces, fokusmu kemana? Apakah kamu akan lebih fokus ke orang-orang yang pengen jatuhin kamu, atau kamu fokus pada keberhasilan kamu? Semacam itu tuh. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Pisces. Saya akan lihat the word di sini adalah pertanda yang baik ya. Ini adalah pertanda yang baik nih gitu.
Oke, saya buka dulu semua untuk Pisces. Ini merinding nih saya. Dia buka kartu Pisces ya. Ada Three of Cups, Three of Wands, Two of Wands, Seven of Wands, ada King of Pentacles, ada The Chariot, Queen of Wands, Page of Cups ya. Ya. Yap, Three of Wands di sini muncul lagi, Three of Wands di sini muncul lagi ya. Iya, kamu sedang menantikan nih, menunggu hasil dari project besar ini nih, sesuatu yang besar yang kamu tangani, hasilnya gimana gitu ya. Ya, kalau ada kerjasama yang baik antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu ya, sinkron dia energinya ya, seperti yang saya katakan tadi, kamu memberikan arahan, komando atau komunikasi yang jelas gitu, dua arah kamu dengan orang-orang sekitar kamu ya. Ini project akan berhasil, ini akan memperoleh keberuntungan gitu. Saya ngelihat ada di King of Pentacles, beberapa di antara kamu akan memperoleh keberuntungan yang mendadak tiba-tiba gitu ya, di minggu ini ya. Cuman di satu sisi saya ngelihat karena ada konflik di sini, kamu ngerasa ada sesuatu yang belum sempurna gitu, belum puas gitu ya. Kamu pengen sesuatu, ibaratnya targetnya 100% gitu ya. Yang dapat di sini ini sekitar 8. Mohon maaf ya untuk video saya tiba-tiba berhenti gitu. Jadi ini ada potongan ini pasti di videonya nanti ya gitu ya, karena ada gangguan ya. Saya ngelihat di sini ibarat kamu mendapat 80% dari hasil kerja keras kamu dengan orang-orang sekitar kamu gitu, padahal sebenarnya target utamanya adalah 100% gitu. Cuman ada semacam vibrasi ini yang berusaha untuk mengurangi persentase pencapaian kamu itu ya. Ada Page of Cups dan juga ada Queen of Wands ya. Saya lihat kamu adalah sosok yang sangat independen sebenarnya ya, sosok yang sangat populer, terkenal. Ada beberapa di antara kamu yang merupakan public figure ya, banyak dikenal orang, kamu dikenal orang-orang di lingkungan pekerjaan kamu ya. Kalau kamu atasan ya pasti semua mengenal kamu gitu ya. Ada beberapa di antara kamu saya ngelihat ini adalah principal, kamu kepala sekolah ya. Kalaupun kamu bukan kepala sekolah, ada juga nih yang guru ya, bawahan, tapi memiliki energi atraktif ya. Banyak ini dikenal oleh orang-orang di sekitar deket gitu ya, friendly gitu, sangat populer saya ngeliat di sini ya. Atraktif, percaya diri, independen, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Ada semacam gaya-gaya eccentric, gaya-gaya yang berbeda, perilaku yang berbeda yang kamu miliki, ini yang menjadi bahan perhatian orang-orang mengenai kamu gitu. Ada Page of Cups. Saya lihat Page of Cups ini adalah perasaan-perasaan yang tercerahkan, senang ya. Ada semacam ini nih, sesuatu yang membuat emosi kamu itu memuncak gitu ya. Ini pesan yang kamu dapat dari psikis kamu gitu. Ada semacam hadiah dari psikis kamu gitu ya, yang membuat kamu semakin jatuh cinta terhadap diri kamu sendiri, terhadap karir kamu, terhadap project yang sedang kamu tangani ya. Ada beberapa di antara kamu juga tadinya kamu di sini udah bimbang, konflik batin ya, udah agak-agak stres gitu, mumet, gimana ini nanti menanganinya, gimana nanti project ini, gimana nanti pekerjaan ini selesai apa enggak gitu ya. Nah, di sini saya ngelihat kamu pada akhirnya tercerahkan. Kamu akan tahu jalan keluarnya ya, karena kamu adalah sosok yang sangat independen ya, sangat percaya diri, memiliki kemampuan ya, memiliki kapasitas ya. Ada juga beberapa di antara kamu akan bertemu dengan seseorang ya. Ini bisa jadi seseorang yang udah kamu kenal sebelumnya gitu ya, ketemu lagi gitu dalam beberapa jeda atau beberapa bulan gak ketemu lagi. Nah, ini orang akan
seperti memunculkan ide, seperti menghadirkan pencerahan gitu ya bagi kamu sendiri. Kadang-kadang kan kita gini ya, ketika kita duduk termenung udah bingung gimana ngerjain suatu project gitu, udah ngumpet gitu ya saking banyaknya. Tapi tiba-tiba ketika kita melihat foto pasangan atau ketika kita ketemu dengan teman, kita jadi terinspirasi. Oh iya, aku dapat nih idenya gitu. Nah, muncul sendiri gitu di kepala gitu. Nah, itu yang saya lihat di sini untuk kamu ya. Nah, untuk beberapa di antara kamu yang ketemu dengan seseorang di sini, ini adalah seseorang yang hangat ya, yang agak sedikit pemalu, sensitif, kreatif, ya. Bakal ada juga di sini di antara kamu yang akan mendapatkan undangan-undangan sosial semacam pertemuan gitu ya, rapat, ya, bakalan ketemu dengan teman baru, orang-orang baru ya. Ya, ya demikianlah untuk Pisces ya, ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Hampir salah ini, saya hampir bilang terkenal. Ya, untuk kamu ada yang public figure ya, semoga makin terkenal kan gitu ya, amin. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.